Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan tanggapan terkait dengan hasil wawancara atau interview terbuka calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap calon Hakim Agung Khusus Pajak yang berasal dari Hakim Aktif Pengadilan Pajak, yaitu Hakim L.Y. Harisi Advianto. Oleh karena itu, kita akan ikuti sama-sama video berikut ini. Selamat sore. Sore, Ibu. Pak Harisi Advianto ini kan sekarang Hakim Pengadilan Pajak ya Pak ya? Siap, Ibu. Baik. Saya mau nanya, Bapak rata-rata menyelesaikan satu perkara itu berapa lamanya? Ya dengan majelis tentunya. Baik, kebetulan beberapa bulan yang lalu sedang ada penelitian atau beban kerja, Bu. Ada analisis beban kerja yang dilakukan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Itu hakim rata-rata berbeda-beda, Bu. Berbeda-beda. Kalau saya sendiri, kalau kasusnya yang tadi saya cerita ke Bapak hadapi, Bapak Bin Siat itu, kalau PBH Badan saya mungkin seminggu baru selesai, Bu. Tapi kalau PPN 2 jam selesai untuk 12. Jadi ini betul memang harus dibuat suatu ukuran yang khusus. Tapi secara rata-rata mungkin ada PBH Badan pun ada yang ringan. Ada juga yang sangat kompleks. Baik, kalau misalnya sangat kompleks itu berapa lama? Kalau kita menangani dari awal langsung kita tangani, Ibu, itu mungkin ya tadi yang saya sebutkan 1 minggu itu baru PBH Badan, yang lain ngikut mungkin 10 hari, Ibu, 10 hari kerja. Baik, ada laporan Pak tentang perkara gugatan dalam perkara antara PT Prima Nusa Jaya Abadi melawan Dirjen Pajak. Ini sudah cukup lama Pak. Jadi di register di Pengadilan Pajak itu sudah tahun 2002 Pak. Tepatnya nomor registernya itu 011623.9/2022. Ini sampai sekarang menurut laporan tuh belum selesai. Oleh karena itu saya mohon penjelasan Pak. Baik Ibu, terima kasih, mohon izin untuk menjelaskan. Betul Bu, ini bukan hanya satu PT ini saja, saya nggak sebutkan namanya, tapi ada ribuan PT lain yang seperti itu. Outstanding tunggakan kita sekarang sekitar 10 ribuan Bu. Rekan-rekan, calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak L.Y. Harisi Advianto mengatakan bahwa ada banyak wajib pajak yang tertunggak perkaranya untuk diputus. Bahkan beliau mengatakan bahwa ini bukan satu-satunya wajib pajak atau satu-satunya PT, tapi ada ribuan PT yang lain. Tentu ini menjadi satu presiden yang sangat buruk ketika dikaitkan dengan jawaban yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan mengatakan bahwa yang bersangkutan mampu menyelesaikan perkara PPH Badan dalam waktu 7 hari dan perkara PPN dalam waktu 2 jam. Pada tingkat yang lebih ekstrim, turunan daripada perkara PPH Badan bisa diselesaikan dalam waktu 10 hari. Namun, faktanya yang bersangkutan mengatakan bahwa yang bersangkutan dengan majelis memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu sampai menunggak perkara hingga ribuan perkara. Nah, tentu ini saling kontraproduktif ya, atau saling bertentangan, karena ketika yang bersangkutan mengatakan yang bersangkutan itu seolah-olah yang paling hebat dan paling pintar dalam menyelesaikan perkara, namun kenyataannya ada ribuan tunggakan perkara. Ketika yang bersangkutan mengatakan bahwa yang bersangkutan itu bisa menyelesaikan perkara badan 7 hari, perkara PPN 2 jam, dan turunan perkara badan yang kompleks itu 10 hari. Namun faktanya yang bersangkutan dan majelis mempunyai tunggakan perkara itu sampai ribuan. Sehingga menurut kami pernyataan ini sangatlah bertolak belakang atau bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan menurut kami ini merupakan suatu pengakuan seperti yang disampaikan tadi, bahwa yang bersangkutan ini betul menunggak perkara, bukan hanya perkara PT Prima Nusa Jaya Abadi melawan Direktur Jenderal Pajak,
tapi juga ribuan perkara yang lain melawan Direktur Jenderal Pajak. Kebetulan majelis yang menangani perkara ini adalah Majelis 13B yang diketuai oleh Hakim Dian Daktiar, dan calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak LY Harisy Advianto adalah salah satu anggotanya. Sehingga menurut kami, kalau yang bersangkutan mengatakan bahwa yang bersangkutan dan majelis bisa memutus perkara dengan cepat, namun faktanya ada ribuan tunggakan, sehingga pernyataan ini murni semata-mata adalah pernyataan yang menyesatkan atau merupakan lip service atau retorika belaka. Dan perlu kami tegaskan bahwa jawaban daripada yang bersangkutan ini merupakan pengakuan di mana yang bersangkutan itu berada telah mengakui adanya tunggakan perkara yang tidak selesai sampai dengan perkara ini ditanyakan melalui wawancara atau interview terbuka di Komisi Yudisial. Oleh karena itu, menurut kami ini adalah bentuk pengakuan yang tidak bisa lagi dibantah kebenarannya, dan faktanya pengakuan ini tetap meloloskan yang bersangkutan menjadi calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak untuk mengikuti fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan videonya. Dan itu yang belum selesai sampai sekarang. Dan ini adalah akumulasi dari tunggakan-tunggakan yang tidak diselesaikan. Kalau mungkin Ibu bisa buka di website. Rekan-rekan, yang bersangkutan baru saja mengatakan tunggakan yang berjumlah ribuan perkara tersebut disebabkan oleh karena akumulasi dari masa lalu. Pertanyaannya adalah, siapa yang menyebabkan akumulasi tersebut? Bukankah yang bersangkutan, Hakim LY Harisy Advianto, sudah menjadi hakim selama 8 tahun dan sudah berada di majelis itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Kalau yang bersangkutan mengatakan bahwa tunggakan ribuan perkara itu disebabkan oleh perkara-perkara yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tunggakan itu disebabkan oleh majelis yang memeriksa perkara sebelumnya, di mana yang bersangkutan sebenarnya adalah salah satu hakim di majelis tersebut yang memeriksa perkara itu, dan yang bersangkutan juga sudah menjadi hakim 2 tahun yang lalu ketika memeriksa mengadili perkara tersebut, namun belum memutus perkara tersebut dalam waktu 2 tahun. Jadi sebenarnya tunggakan 2 tahun itu atau tunggakan ribuan perkara dalam 2 tahun itu sebenarnya disebabkan oleh yang bersangkutan sendiri. Yang menjadi pertanyaan, kalau yang bersangkutan mengklaim dirinya sangat hebat dan pintar, bahkan sangat cerdas, harus kami katakan dapat menyelesaikan perkara dalam waktu 7 hari, 2 jam, bahkan mungkin 10 hari untuk perkara yang kompleks, pertanyaannya kenapa bisa tertunggak menjadi ribuan perkara? Nah, ini pernyataan yang menurut kami tidak logis dan cenderung dipaksakan untuk menyesatkan publik, dan menurut kami ini juga merupakan satu pengakuan bahwa yang bersangkutan telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun sekali lagi, meskipun yang bersangkutan itu sudah melanggar KEPPH, namun yang bersangkutan kita tahu faktanya telah diloloskan oleh Komisi Yudisial untuk mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan. Sekretariat Pengadilan Pajak, 2 tahun terakhir itu Pengadilan Pajak baru berhasil menggerus putusan, Bu. Kalau rekan-rekan, yang bersangkutan mengatakan 2 tahun terakhir Pengadilan Pajak baru berhasil menggerus putusan. Sementara perkara ini sudah 2 tahun. Dan dari 2 tahun yang lalu yang bersangkutan sudah ada di majelis ini. Kalau yang bersangkutan sudah ada 2 tahun yang lalu, yang pertanyaannya kenapa kemudian masih ada tunggakan 10.000 perkara seperti yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Kalau begitu pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan majelis hakimnya? Apakah kemudian perkara itu tidak ditindaklanjuti atau diselesaikan secepat mungkin supaya tidak ada tunggakan perkara kalau yang bersangkutan memang sudah berada di majelis itu 2 tahun yang lalu? Sehingga menurut kami ini adalah semata-mata hanya alasan saja untuk menyalahkan hakim-hakim yang lain yang mungkin berada di majelis 13B untuk menutupi inkompetensi dan juga efisiensi menangani perkara di majelis 13B. Kalau kemudian dibandingkan dengan pernyataan beliau yang mengatakan beliau bisa mampu menyelesaikan perkara dalam waktu yang menurut kami sangatlah luar biasa ya. Perkara PPh Badan diselesaikan dalam waktu 7 hari, PPN 2 jam, bahkan perkara turunan PPh Badan yang kompleks 10 hari. Namun faktanya 2 tahun yang lalu beliau ada di situ, ternyata tunggakan perkara masih ribuan dan perkara yang disampaikan oleh panelis Dr. Siti Nurjana ternyata belum juga
putus. Jadi menurut kami jawaban beliau itu tidaklah logis dan cenderung dipaksakan ya. Sekedar lip service atau retorika untuk dilaksanakannya wawancara atau interview terbuka di Komisi Yudisial. Namun kenyataannya hal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akal sehat ya. Apalagi dapat dipertanggungjawabkan secara kode etik maupun pedoman perilaku hakim. Dan sekali lagi ini adalah bentuk pengakuan, dan pengakuan itu tidak bisa dibantah, dipungkiri, dan juga tidak bisa disimpangi. Dan kenyataannya ternyata memang yang bersangkutan tetap diloloskan oleh Komisi Yudisial untuk diajukan mengikuti fit and proper test uji kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan. Tunggakannya 10.000, jumlah hakimnya sedikit, tunggakan datang terus, tingkat penyelesaiannya juga agak lama. Rekan-rekan, beliau kemudian mendalilkan lagi satu fakta baru bahwa tunggakannya ada 10.000, kemudian jumlah hakimnya 72, dan kemudian yang bersangkutan mengatakan hakimnya juga tidak semua bisa menyelesaikan perkara dengan cepat. Namun yang bersangkutan baru mengatakan bahwa yang bersangkutan dengan majelis hakim di mana yang bersangkutan berada mampu menyelesaikan perkara itu dalam waktu 7 hari untuk PPH Badan, 2 jam untuk PPN, dan 10 hari untuk turunan PPH Badan yang kompleks. Sehingga menurut kami 10.000 itu kan bukan artinya berada di majelis 13B saja di mana yang bersangkutan berada, tapi untuk seluruh pengadilan pajak yang terdiri dari 20 majelis. Sehingga menurut kami kalau yang bersangkutan mengatakan perkara tertunggak sekarang ada 10.000, itu bukan berarti ada di majelis yang bersangkutan. Tadi yang bersangkutan mengatakan bisa menyelesaikan perkara dengan cepat, sehingga seharusnya tidak lagi ada tunggakan. Namun sekarang beliau menarik fakta 10.000. Jadi jawabannya semakin tidak fokus dan melebar kemana-mana dan tidak mencerminkan kompetensi untuk mampu menyelesaikan perkara dalam waktu sesingkat yang disampaikan beliau tadi di awal pembukaan atau di awal jawaban yang disampaikan atas pertanyaan Dr. Siti Nurjana. Dan kembali lagi ini merupakan pengakuan bahwa sebenarnya yang bersangkutan sudah mengakui melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kami lanjutkan. Karena kami pakai first in first out, yang datang duluan sebisa mungkin kita selesaikan begitu Bu. Rekan-rekan, yang bersangkutan juga mengatakan Majelis 13B yang dipimpin oleh Dian Daktiar dan beliau sebagai hakim anggota menggunakan sistem first in first out. Artinya, wajib pajak yang kemudian mengajukan upaya hukum baik gugatan atau banding diregister terlebih dahulu dan diputuskan kemudian sesuai dengan urutan masuknya, lalu diputuskan sebagai urutan keluarnya. Dan itu jadi siklus. Namun di awal yang bersangkutan mengatakan bahwa yang bersangkutan bisa memutus perkara dengan cepat ya. Kalau itu dilakukan oleh yang bersangkutan dan majelis hakimnya 2 tahun yang lalu, maka perkara semudah PT Prima Nusa Jaya Abadi dan mungkin juga perkara-perkara lainnya, termasuk perkara yang kami pernah tangani yaitu PT Surya Bumi Sentosa, tidak akan diputus dalam waktu 2 tahun. Apalagi perkara itu sangat sederhana. Perkara yang tidak berkaitan dengan PPH Badan dan turunannya yang sangat kompleks ya. Kalaupun itu benar seperti itu, beliau mengatakan tadi 10 hari. Faktanya adalah sudah 2 tahun. Jadi menurut kami ini ada inkonsistensi dalam menjawab, tapi lagi-lagi inkonsistensi itu tetap tidak dipertimbangkan oleh KY, dan KY tetap menyatakan hakim yang seperti ini wajar untuk diloloskan dan diusulkan untuk mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan. Di gara-gara itu, jadi kalau cepat semuanya pasti ingin cepat, tapi kadang-kadang kami juga mempertimbangkan yang duluan masuk kita cepat, kita dulukan, atau kadang-kadang kita ya udah prestasi saja karena memang ada IQ-nya juga kecepatan kita buat. Tapi menurut saya yang adil adalah mana yang datang duluan kita harus selesaikan. Rekan-rekan, yang bersangkutan mengatakan bahwa sebenarnya sistem dalam memutus perkara itu tidak harus menggunakan first in first out. Tapi ada juga sistem di mana perkara itu bisa terlebih dahulu diputus lebih cepat dan lebih awal, tidak menunggu urutan, karena memang ada prestasi yang mereka bisa dapatkan kalau bisa memutus perkara dengan cepat. Nah tentunya ini bisa mereka buktikan dalam perkara yang pernah kami tangani. Namun demikian faktanya hal tersebut juga tidak bisa dibuktikan oleh Hakim LY Harisya Advianto dan majelisnya. Nah itu menandakan bahwa sebenarnya ketika yang bersangkutan mengatakan ada prestasi dalam menyelesaikan perkara, namun faktanya kami tidak pernah melihat yang bersangkutan dan majelisnya ini pernah melakukan prestasi dengan menyelesaikan perkara lebih awal. Padahal perkara yang pernah kami ajukan beberapa kali di majelis 13B itu bukan perkara yang sulit, tapi perkara yang sederhana. Namun faktanya perkara yang sederhana aja diputus 2 tahun. Apalagi
lagi perkara yang sulit. Jadi menurut kami, kalau kemudian ada diskresi untuk mencari prestasi sehingga perkara itu dapat diputus lebih awal, tidak menunggu first in first out, namun faktanya yang bersangkutan dan majelisnya juga tidak pernah melakukan itu, dan kami belum pernah melihat itu. Sehingga menurut kami, apa yang kami alami itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya kami nggak bisa menduga perkara-perkara yang lain. Tapi faktanya dalam perkara yang sederhana tidak juga diputus lebih awal, tapi tetap diputus juga dalam waktu 2 tahun. Dan ini telah sekali lagi membuktikan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kami lanjutkan. Kemudian kalau ini terjadi, memang betul. Rekan-rekan, yang bersangkutan sekali lagi mengatakan, kalau ini terjadi, berarti sebenarnya beliau ini ingin mengatakan, saya tidak yakin. Tapi kalaupun betul itu terjadi, ya tentunya yang bersangkutan telah mengakui bahwa yang bersangkutan telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun sebenarnya yang bersangkutan tidak perlu mengatakan kalau ini terjadi ya, karena tentunya yang bersangkutan tahu betul wajib pajak yang pernah diperiksanya. Jadi hampir tidak logis ketika beliau mengatakan kalau benar ini terjadi. Jadi seolah-olah beliau itu ingin mengatakan, siapa tahu belum tentu kami atau belum tentu saya yang memeriksa perkara ini, siapa tahu majelis yang lain. Nah, sehingga menurut kami kejujuran beliau ini kurang terbuka di hadapan publik ya, karena kami yakin setiap hakim yang memeriksa perkara itu dia pasti akan ingat wajib pajaknya. Dan tadi di awal dia sudah sebutkan bahwa menangani perkara pajak itu tidak sulit. Kenapa? Karena yang diperhatikan itu adalah wajib pajaknya. Kalau satu wajib pajak punya perkara yang banyak, tapi hakim tetap mengingat kepada nama wajib pajaknya, bukan jumlah perkaranya. Karena jumlah perkara itu adalah merupakan turunan yang bersifat kasuistis di masing-masing wajib pajak. Sehingga menurut kami ini merupakan sekali lagi bentuk pengakuan daripada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kami lanjutkan. Lebih, walaupun pasal 81 itu 12 bulan harus sudah selesai sejak surat banding masuk. Tapi sampai sekarang kami banyak yang tidak, bukan saya aja, dan secara rata-rata di pengadilan pajak tidak sanggup menyelesaikan itu karena akibat akumulasi tunggakan tadi. Rekan-rekan, yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwa seharusnya yang bersangkutan itu memutus perkara gugatan itu dalam waktu 6 bulan, atau kalau tidak selesai 9 bulan. Dan untuk perkara banding 12 bulan, dan kalau tidak selesai bisa diperpanjang menjadi 15 bulan. Namun beliau sekali lagi meskipun telah mengakui melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, namun tetap beliau itu mencari teman hakim-hakim yang lain dalam rangka untuk membenarkan perbuatan atau perilaku beliau sebagai hakim. Menurut kami ini nggak perlu dilakukan. Menurut kami beliau hanya fokus saja kepada perkara yang ditangani, tidak perlu mencari teman atau mencari hakim-hakim yang lain yang kemudian pantas untuk disalahkan oleh publik karena melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan. Jadi menurut kami lebih gentleman ketika yang bersangkutan itu fokus saja kepada perkara yang ditangani daripada mencari teman yang melakukan hal yang sama atau melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sama. Dan sekali lagi ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kami lanjutkan. Tapi dengan hitungan statistik Ibu ya, dengan jumlah sekarang hakim 72, kalau ini dipertahankan, ditambah lagi kita dapat berkah juga, jumlah sengketa yang masuk itu berkurangnya juga lumayan banyak. Itu mungkin 2 tahun kita bisa mencapai zero grow itu. Jadi rekan-rekan, beliau berusaha untuk menyenangkan panelis KY dengan mengatakan kalau jumlah perkara yang masuk ini berkurang seperti sekarang dan jumlah hakim 72 orang dipertahankan, maka 2 tahun ke depan itu tidak ada tunggakan perkara lain. Tentu hal ini disampaikan kepada panelis dengan maksud supaya panelis mempunyai gambaran bahwa pengadilan pajak itu akan menjadi lebih baik karena tidak ada tunggakan. Namun ini juga bisa dimaknai oleh publik bahwa ini merupakan lip service atau retorika karena yang bersangkutan sangat yakin bahwa dalam waktu 2 tahun yang bersangkutan tidak lagi menjadi hakim pengadilan pajak, dan yang bersangkutan sudah sangat yakin bahwa beliau akan menjadi hakim agung Kamartun khusus pajak yang akan bekerja sampai beliau pensiun nanti di Mahkamah Agung. Jadi menurut kami apa yang disampaikan itu adalah bentuk daripada beban-beban atau tunggakan-tunggakan pajak ini kemudian menurut beliau ini bisa dilimpahkan kepada hakim baru yang akan menanganinya karena beliau tidak akan menanganinya lagi, atau bisa dikatakan beliau itu sudah lempar handuk kepada hakim yang baru untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu, atau meminta hakim yang baru untuk kembali menyelesaikan pekerjaan rumah
sampah atau mencuci piring kotor yang belum selesai pasca beliau nanti ditunjuk menjadi Hakim Agung Kamartun Khusus Pajak di Mahkamah Agung. Dan menurut kami itu bukan merupakan suatu perilaku atau tindakan yang mulia, karena memang apa yang beliau lakukan itu tidak diselesaikan, namun kemudian diharapkan untuk diselesaikan kepada hakim yang baru nantinya. Kami lanjutkan. Tahun terakhir itu jumlah tunggakan masuk dengan yang selesai itu lebih banyak yang kita selesaikan. Jadi ini karena benar-benar teknis, bukan ada maksud kami menyelesaikan, tapi memang Rekan-rekan, Hakim L.Y. Harisy Harfianto juga mengatakan bahwa kenapa perkara itu diputus baru 2 tahun atau baru dapat diputus dalam waktu 2 tahun. Hal ini disebabkan hanya masalah teknis saja dan tidak ada masalah lainnya. Nah, jawaban beliau ini tentu dapat dimaknai beberapa hal. Yang pertama, bisa dimaknai bahwa hal itu adalah merupakan hal yang berkaitan dengan teknis seperti yang disampaikan, dan itu merupakan pengakuan yang jujur. Dan yang kedua, bisa juga dimaknai bahwa ada sesuatu yang memang disembunyikan, namun kemudian publik diyakinkan bahwa tidak ada yang disembunyikan. Tapi publik menurut kami sudah paham, tidaklah mungkin tidak ada yang disembunyikan, karena tidak ada dalam sejarahnya di Republik ini, di peradilan manapun, perkara 2 tahun belum diputus. Karena dalam waktu 2 tahun dapat diduga dan patut diduga bahwa perkara ini sudah diintervensi oleh pejabat yang menerbitkan keputusan yang diajukan gugatan maupun banding. Ya, dalam hal ini adalah kepala kantor, baik itu kepala kantor pelayanan pajak maupun kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, kami sampaikan bahwa perkara yang diputus atau perkara yang belum diputus dalam 2 tahun itu memang perkara itu sudah tidak lagi murni perkara yang mencerminkan keadilan, tapi perkara yang sudah diintervensi oleh banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Dan yang ketiga, patut diduga apabila suatu perkara belum diputus dalam 2 tahun, maka perkara tersebut itu adalah perkara yang sudah tidak lagi murni mencerminkan keadilan, karena perkara tersebut itu sudah diintervensi oleh pihak-pihak yang berkuasa selain daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kalau kami harus menyimpulkan bahwa ada perkara yang belum diputus dalam 2 tahun, maka menurut kami perkara itu adalah perkara yang sebenarnya tidak ada lagi manfaatnya untuk disidangkan, karena perkara itu sudah bisa dipastikan siapa yang dimenangkan, siapa yang dikalahkan, dan sudah bisa dipastikan bahwa permohonan atau gugatan dalam perkara itu pasti akan ditolak. Dengan demikian, sekali lagi, ini adalah bentuk daripada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari Hakim L.Y. Harisy Harfianto. Kami lanjutkan. karena memang kemampuan kami menyelesaikan cuma segitu itu. Rekan-rekan, yang bersangkutan mengatakan karena memang kemampuan kami memang cuma segitu. Tapi di awal yang bersangkutan dengan arogansinya mengatakan saya bisa menyelesaikan perkara untuk perkara PPA Badan 7 hari, perkara PPN 2 jam, dikalikan dengan 12 perkara untuk PPN, jadi 24 jam atau 2 hari. Dan untuk perkara turunan yang kompleks dari PPH Badan adalah 10 hari. Jadi kalau kita total 7 hari ditambah 2 hari, 9 hari, ditambah 10 hari, kurang lebih 19 hari. Tapi faktanya yang bersangkutan belum memutus perkara dalam waktu 2 tahun. Jadi apa yang disampaikan itu selalu kontra, ya, selalu bertentangan satu dengan yang lainnya. Di satu sisi yang bersangkutan mengklaim dirinya paling pintar, paling hebat, paling cerdas, tapi di sisi lain yang bersangkutan mengakui dosa-dosanya karena tidak mampu memutus perkara dalam 2 tahun. Sehingga ini menurut kami sangatlah bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan menurut kami ini adalah bentuk pengakuan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kami lanjutkan. Jadi ada skala prioritas berdasarkan permohonan masuk ya Pak, gugatan yang Ya artinya yang masuk duluan. Oh ya, gugatan itu 6 bulan harus selesai. Kalau banding itu 12 bulan. Rekan-rekan, beliau selalu mengulang-ulang bahwa perkara gugatan itu selesai 6 bulan. Secara normatif betul dan bisa diperpanjang menjadi 9 bulan. Perkara banding harus selesai secara normatif 12 bulan dan bisa diperpanjang 15 bulan. Tapi faktanya beliau itu belum bisa, dan majelisnya tentunya belum bisa untuk mengucapkan putusan dalam jangka waktu yang dimaksud. Bahkan dalam perkara ini dalam waktu 2 tahun itu belum diucapkan. Sehingga menurut kami itu hanya pengulangan-pengulangan saja yang tidak mampu dipraktekkan. Dan menurut kami ini bentuk pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kami lanjutkan. Biasanya
tiap hakim itu punya manajemen penyelesaian sendiri-sendiri. Ada yang kalau kita ya biar adil, yang lama kita selesaikan dulu lah, yang jangan yang baru minta duluan, kita ini Paling sabar lama 12 gitu. bulan ya Pak ya. 12 bulan. Pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 Ibu. Undang Rekan-rekan, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, pasal 80 itu tidak mengatur mengenai jangka waktu. Pasal 80 itu mengatur mengenai jenis putusan. Mungkin beliau itu slip of tongue. Yang dimaksud itu adalah pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Hingga dengan demikian, menurut kami yang disampaikan itu adalah bukan ketentuan norma pasal 80, tapi seharusnya ketentuan norma pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kami lanjutkan. Udah dari 2022 Pak. Betul, udah ulang tahun 2 kali. Ya. Mohon maaf, itu yang memang Rekan-rekan, yang bersangkutan mengatakan bahwa perkara ini yang diperiksa diadili oleh yang bersangkutan tapi belum diputus itu sudah 2 tahun. Bahkan yang bersangkutan sudah mengakui bahwa perkara itu sudah 2 kali ulang tahun, namun juga belum diucapkan atau belum diputus. Dan yang bersangkutan sekali lagi mengatakan mohon maaf. Itu artinya rekan-rekan, yang bersangkutan sudah mengakui bahwa yang bersangkutan ini sebagai calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak mengakui telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun yang bersangkutan tetap diloloskan oleh Komisi Yudisial untuk mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Silakan rekan-rekan nanti menilai sendiri apakah kemudian tidak ada orang lain yang pantas untuk diusulkan ke Komisi 3 DPR RI sehingga hakim pengadilan pajak yang aktif yang telah nyata-nyata melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim ternyata tetap diloloskan dan diusulkan untuk mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Silakan nanti rekan-rekan yang menilai sendiri. Kami lanjutkan. memang yang terjadi seperti itu. Fakta, kami harus jujur seperti itu. Iya. Rekan-rekan, yang bersangkutan sekali lagi mengatakan bahwa yang bersangkutan mengakui dan yang bersangkutan itu telah menyampaikan kejujurannya di muka publik. Meskipun pernyataan-pernyataan sebelumnya sebenarnya itu adalah kejujuran yang kontradiktif. Tapi sekali lagi dalam sesi penutupan terkait seluruh jawaban yang disampaikan oleh yang bersangkutan terhadap pertanyaan panelis Dr. Siti Nurjana telah diakui sebagai suatu perilaku atau tindakan yang memang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan yang bersangkutan telah mengatakan bahwa yang bersangkutan itu mengakui telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, khususnya mengenai perilaku seorang hakim yang tidak profesional. Kami lanjutkan. Baik, ini tentunya terkait dengan profesionalisme ya Pak. Ini juga antara lain ini diatur di KIPPH ya Pak ya, di Butir 10. Rekan-rekan, itu yang bisa kami sampaikan sementara terkait dengan tanggapan kami atas jawaban calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak LY Harisy Advianto yang telah mengakui melanggar kode etik pedoman perilaku hakim pada saat dilaksanakannya wawancara atau interview terbuka di Komisi Yudisial. Namun demikian yang bersangkutan tetap diloloskan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Apabila rekan-rekan mempunyai pendapat yang berbeda, rekan-rekan bisa memberikan komen dan juga bisa memberikan tanggapan di YouTube ini. Dan apabila rekan-rekan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai track record atau profil Hakim LY Harisy Advianto, rekan-rekan bisa menghubungi kami untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai beliau. Apabila menurut rekan-rekan video ini bermanfaat, silakan like, share, and subscribe video ini sehingga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi-informasi lain berkaitan dengan profil hakim-hakim aktif di pengadilan pajak dan juga profil calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak yang sedang dalam proses seleksi dan mungkin juga yang nantinya akan mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih, selamat sore.